Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama lagi dengan saya, Anggi Puspita Rengganis. Dan untuk video kali ini, saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai materi kurikulum tulis kedua. Pertanyaan pertama yaitu bagian A, pertanyaan mengenai modul tulis 1B. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1B? Syaratnya adalah anak sudah mampu dengan modul tulis 1A, artinya anak sudah terampil menulis dengan konsep yang benar, yaitu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Lalu anak juga sudah mampu untuk mengucapkan huruf verbal A, I, U, E, O. Lalu yang kedua, apa tujuan utama dari modul tulis 1B? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1B. Lalu apa tujuan khusus modul tulis 1B? Tujuan khususnya adalah anak terampil menulis sambil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O melalui proses latihan menyambung titik-titik. Lalu yang keempat, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1B? Caranya diawali dengan mengajak anak untuk berdialog dengan media gambar. Setelah itu, setelah anak tertarik, barulah kita mengajak anak untuk menulis simbol A, I, U, E, O dengan cara yang menyenangkan tentunya. Lalu ajak anak untuk menunjuk sambil menyebutkan simbol huruf A, I, U, E, O secara berurutan. Kemudian bimbing anak untuk menulis huruf simbol A, I, U, E, O ini, menulis dan motivator menyebutkan bunyi hurufnya dan memberi penekanan pada huruf yang akan dikenalkan. Dalam satu lembar ini tidak perlu diselesaikan, yang terutama adalah prosesnya. Lalu pertanyaan kelima, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul tulis 1B? Tentunya dengan cara memperhatikan sikap dan ekspresi anak, apakah anak sudah senang, sudah tertarik, semangat, dan antusias dalam mengerjakan atau bermain modul tulis 1B ini. Lalu, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul tulis 1B? Caranya adalah memperhatikan saat anak menulis dan pastikan anak sudah terampil menulis dengan konsep yang benar, menulis simbol huruf A, I, U, E, O, huruf besar dengan konsep yang benar. Lalu pertanyaan yang ketujuh, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1B? Tahap selanjutnya adalah anak bisa langsung menuju ke modul tulis 2. Nah, itu pertanyaan yang bagian A. Sekarang yang bagian B, jawablah pertanyaan mengenai modul tulis 2 berikut ini. Nomor 1, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 2? Syaratnya adalah anak sudah mampu dan terampil di modul tulis 1B. Lalu, apa tujuan utama modul tulis 2? Tujuan utamanya tentu saja anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 2. Lalu apa tujuan khususnya? Tujuan khususnya adalah anak terampil menulis simbol huruf A sampai dengan Z melalui proses menyambung titik-titik. Lalu pertanyaan 4, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 2? Diawali dengan memberikan simbol huruf yang sudah dikenal anak agar anak tertarik. Lalu ajak anak berdialog dan dengan dialog umum tentunya, dan bisa gunakan media gambar. Lalu ajak anak untuk menulis simbol huruf dan pastikan anak dapat menulis dengan konsep yang benar. Modul ini juga tidak harus selesai dalam satu lembar, jadi yang terutama kita perhatikan prosesnya. Yang kelima, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul tulis 2? Caranya mengevaluasi tujuan utama tentu saja dengan perhatikan sikap dan ekspresi anak. Lalu dilihat bagaimana apakah anak tersebut sudah terlihat senang, tertarik, semangat, dan antusias dalam bermain modul tulis 2 ini. Lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul tulis 2?
Caranya dengan memperhatikan saat anak menulis. Pastikan anak sudah terampil menulis simbol huruf besar A sampai Z dengan konsep yang benar. Dan tentunya ajak anak terus berperan aktif dan juga selalu evaluasi afeksi dan kognitif anak. Lalu pertanyaan yang ketujuh, apa tahap selanjutnya setelah modul T2? Tahap selanjutnya adalah T4 atau tulis 4. Tentunya tapi ada syarat, yaitu syaratnya anak harus sudah mampu dan terampil di modul baca 1A atau B1A, atau juga terampil di modul baca 1B atau B1B. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jawablah pertanyaan mengenai modul tulis 4. Apa syarat sebelum memberikan modul tulis 4? Syaratnya adalah anak sudah mampu dan terampil di modul tulis 2, baca 1A dan baca 1B. Lalu yang kedua, apa tujuan utama modul tulis 4? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 4. Lalu pertanyaan ketiga, apa tujuan khusus modul tulis 4? Tujuan khususnya adalah di sini anak latihan menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik. Jadi tujuannya adalah anak sudah terampil untuk menulis 4 huruf besar yang dengan bantuan titik-titik tadi. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 4? Maksud saya pertanyaan yang keempat, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 4? Caranya adalah pastikan dulu tujuan di modul baca 1A dan baca 1B ini sudah terpenuhi, sehingga anak sudah paham dengan kata-kata sederhana yang akan ditulis agar kegiatan menulis semakin menyenangkan. Lalu jangan lupa tetap awali dengan berdialog dengan bantuan media gambar. Nah, tentunya semua dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Lalu pertanyaan yang kelima, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul tulis 4? Cara mengevaluasi tujuan utamanya tentu saja dengan memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Apakah anak sudah menyenangi, tertarik dan semangat mengikuti kegiatan bermain modul tulis 4 ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul tulis 4? Caranya adalah dengan memperhatikan saat anak menulis, apakah anak sudah mau dan mampu menulis kata sederhana yang ada pada modul tulis 4. Dan jangan lupa lakukan selalu hal ini dengan cara yang menyenangkan dengan menerapkan paradigma Bimba dan metode Bimba. Lalu yang ketujuh, apa tahap selanjutnya dari modul tulis 4? Tahap selanjutnya adalah anak bisa lanjut langsung menuju ke modul tulis 6. Ya, itulah tadi jawaban-jawaban saya atas pertanyaan mengenai kurikulum tulis kedua. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.